Cis Juara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah jam 9, tidak apa-apa. Kita bisa langsung mulai aja, biar nanti yang lain bergabung. Oke, hari ini kita bakal bahas materi kepribadian, tapi kami mau nanya dulu nih, buat kalian yang kemarin sudah eh, belajar kemarin, berarti 3 pertemuan kemarin, berarti ada kecerdasan numerik, terus verbal, terus habis itu ada figural gitu. Gimana? Bisa ngikutin belajarnya nggak nih? Wahyu, Deva, Askar? Alhamdulillah, Bisa Kak. Kak. Oke, bisa ya. Berarti aman ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu bisa nanya. Nah, malam ini kita mau belajar kepribadian. Sudah ngerjain semua? Sudah Sudah. dikerjakan? Ya, Kak, Sudah? Sudah saya Kak. Oke. juga. Ada yang belum? Saya pulang Oke. sore sekolah. Oh, baru pulang sore. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita sambil belajar malam hari ini. Em, jadi kita belajar kepribadian sebentar. Kamaya bantu share screen dulu. Oke, bentar. Oke, kepribadian kemarin di pertemuan pertama Kamaya sudah jelasin kenapa harus ada tes kepribadian di dalam seleksi Polri. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Boleh, yuk siapa? Dava. Da- Dava, kenapa harus ada tes kepribadian di seleksi Polri? Siap lupa, Kak, jawabannya, Kak. Lupa, ayo kamu nyimak nggak kemarin? Kalau Askar mungkin ingat nggak Kamaya kemarin jelas kenapa ya kok ada tes kepribadian di seleksi Polri? Tujuannya buat apa? Buat apa Askar? Ingat nggak? Oke, atau Wahyu deh, coba. Ingat nggak Wahyu? Untuk menilai kepribadian kita Kak. Oke, kenapa kepribadian ini harus dinilai? Biar apa? Supaya tahu cocok pantas atau tidaknya untuk jadi anggota Polri. Ah, good. Betul sekali. Jadi, tes kepribadian Polri itu tujuannya untuk melihat apakah kandidat atau casis itu memiliki kepribadian atau karakter gitu ya yang sesuai sama anggota Polri gitu. Maka kunci dari mengerjakan soal kepribadian Polri itu adalah apa? Kunci dasarnya yang kayak kemarin Kamaya sudah jelaskan, memposisikan diri Posisikan diri. Posisikan diri sebagai anggota. sebagai anggota Polri, good gitu. Jadi sudut pandangnya itu harus sudut pandang ketika kalian itu posisinya adalah sebagai anggota Polri. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, bisa, Kak. Waalaikumsalam. Oke. Mak. Oke, hari ini kita akan bahas 20 soal. Em, jadi kita akan gantian baca soalnya, terus dibaca soalnya dibaca sama pilihan jawabannya dibaca. Kemudian nanti setelah itu disebutkan jawaban yang benar dan disebutkan alasannya. Jadi alasannya kenapa itu jawabannya gitu ya. Dengan memposisikan diri sebagai seorang polisi. Jadi nanti jawabannya misalnya udah baca soal, jawabannya apa karena polisi itu bla 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 gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Pertama dari, boleh deh dari Wahyu dulu yuk. Silahkan dibaca soal nomor 1. Sebentar lagi saya harus mengikuti ujian kenaikan pangkat. Pada ujian yang lalu saya tidak lulus dan hasilnya tidak memuaskan. Agar kali ini hasilnya baik, saya akan jawabannya Kak. Berlatih mengerjakan banyak soal.
Kenapa? Karena polisi itu, coba. Kalau saya jawabnya, saya itu Kak, apa? Melihat acuan yang paling baik. Jadi menurut saya yang paling baik jawaban E, jadi jawab jawaban yang E. Oke, menurut kamu, kalau misalkan mana kemarin kan Kamaya sudah jelasin ya hari pertama. Jadi kalau ketika kita membaca soal kepribadian, tadi kita memposisikan diri kita kan sebagai seorang polisi. Jadi kita harus mengerti nih kenapa ya polisi harus kayak gitu gitu. Nah, menurut Wahyu, nomor satu, kenapa jawabannya adalah berlatih mengerjakan banyak soal. Menurut Wahyu itu tuh sesuai sama karakter polisi yang kayak gimana sih? Motif berprestasi Kak. Oke, aspeknya adalah motif berprestasi. Kayak Ya. aspek kayak soal nomor satu ngomongin aspek soal motif berprestasi artinya menjadi karena seorang polisi itu dia harus punya dorongan untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya maka pilihan yang tepat adalah berlatih mengerjakan banyak soal gitu ya cara ngejawabnya kayak gitu ya jadi kamu tahu nih kalian sudah bisa nggak sih pola pikirnya itu kayak anggota Polri. Thank you Wahyu. Oke. Sekarang soal nomor 2 silahkan Dava. Nomor dua, apabila penilaian kinerja terhadap diri saya buruk, maka saya akan eh, pilihan yang tepat adalah B, lebih giat. Oke, kenapa? Karena sebagai seorang polisi, Karena berdasarkan 5 soal yang tersedia, pilihan yang B itu lebih positif, lebih masuk akal. oke, coba dikaitkan sama kepribadiannya polisi. Kenapa harus itu? Karena untuk ya karena sebagai seorang Polri untuk Betul. menghadapi kinerja yang buruk kita harus berevaluasi dengan cara gimana ya? Susah jelasinnya Kak. Nggak apa-apa, jelasin aja sebisanya Dava. Sama semuanya jelasin sebisanya nanti kamu yang akan bantu. Coba. Karena, kalian tuh besok ya akan ikut wawancara psikologi kan. Kamu kan cerita ya, tes psikologi itu selain ada CAT ada wawancara. Nah, coba kita Kamu sekarang apa? belajar Mana sambil orangnya? belajar menjelaskan gitu. Ayo, it's okay, Dava, ayo. Karena untuk memperbaiki kinerja yang buruk kita harus lebih giat eh, berlatih. Susah Kak jelasinnya. Susah karena kamu tidak coba disampaikan. Coba, kamu bayangkan ini adalah seorang polisi gitu kan. Kenapa dia harus begitu gitu? Karena polisi itu gitu. Kenapa? Kok dia tuh kalau penilaian kinerjanya buruk terus dia harus lebih giat. Gimana ya? Gak apa-apa dicoba aja. It's okay, kita di sini sama-sama belajar. Nggak apa-apa, yuk. Juga susah dijelasin. Oke deh, nanti ya kita coba lagi ya. Thank you Dava. Oke betul, jawabannya adalah apabila kinerja terhadap diri saya buruk maka saya akan lebih giat lagi. Kenapa? Karena polisi itu tadi ini adalah ngomongin tentang aspek motivasi berprestasi gitu kan. Dimana kalau menjadi seorang polisi maka dia harus bisa bekerja dengan baik gitu. Oke, sekarang gilirannya Askar. Silahkan Askar nomor 3. Askar maaf masih di mute. Maaf, kamu. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada pada umumnya, saya merasa jawaban yang benar itu Kak B.
hasil yang diperoleh sesuai dengan usaha yang telah saya lakukan. Oke, kenapa jawabannya yang B? Coba pendekatannya sebagai seorang polisi. Karena polisi itu, Karena dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, hasil yang diperoleh dengan usaha yang telah dilakukan dengan maksimal. oke, coba Kamaya balik pertanyaannya. Kenapa jawabannya bukan yang E? Karena dia dapat berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, Kak. Iya, terus habis itu kenapa jawabannya bukan E? Ya, karena kan pilihannya usaha yang saya lakukan belum optimal, sementara tugasnya selesai yang diberikan oleh atasan. Bagaimana sih, Kak, jelasnya? Yang lebih jelasnya bagaimana, Kak? Iya kan, nah ini tuh judulnya belajar ya. Kalau kalian udah pintar udah nggak usah bimbel gitu kan. Coba ini tuh gini. Yang paling sulit dari belajar kepribadian itu adalah bagaimana kita itu memahami soal gitu kan. Nah, makanya malam ini Kamaya pengen ngajarin sih si juara buat memahami soalnya gitu. Mengerti dari makna setiap kata-kata yang ada kayak gitu. Coba kalau misalnya kalian bisa bisa tahu jawaban yang benar, harusnya kalian tuh bisa jawab kenapa jawaban yang salah itu jadinya salah gitu. Coba Askar, kenapa bukan E? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Oke. Oke, kami jelasin. Kita lihat di pertanyaannya Ya, ya. Kak. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya akan merasa gitu kan. Nah, jadi situasinya adalah ini tugas sudah selesai gitu. Kemudian pilihannya adalah yang A, usaha yang saya lakukan sudah maksimal, yang B, hasil yang diperoleh sesuai dengan usaha yang telah saya lakukan, C, hasil belum maksimal, D, hasilnya cukup memuaskan, E, usaha yang saya lakukan belum optimal. Kenapa jawaban yang selain B itu tuh kurang tepat? Misal nih yang E, usaha yang saya lakukan belum optimal. Kenapa ini tidak tepat? Karena memperlihatkan adanya ketidakpercayaan diri. Gitu. Jadi ini tidak tepat. Oh, Kenapa? ya. Karena polisi itu harus punya kepercayaan diri yang Harus baik gitu. percaya diri yang tinggi. Betul, tapi kalau misalkan jawaban dia adalah A, usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Nah, sudah maksimal antara satu orang dengan orang yang lain itu tuh kan tidak sama gitu. Misalnya buat Kamaya maksimalnya standar maksimal Kamaya sama standar maksimalnya Askar kan pasti beda gitu. Nah, itu tidak terukur. Sedangkan ketika misalnya jawabannya adalah B, hasil yang diperoleh sesuai dengan usaha yang saya lakukan, artinya jauh lebih realistis gitu. Menjadi seorang polisi itu tuh butuhnya adalah bukti. Ya, kayak gitu ya. Jadi kayak begitu, belajar untuk memahami konteks dari setiap soal. Thank you, Askar. Oke, next, Ya, nomor sama-sama. 4. Nomor 4 ada siapa nih? Oh, Kurniawan. Yuk, coba silahkan. Oke, oke siap. Kak, mohon maaf kalau lampunya agak gelap soalnya di gudang. It's okay. Oke, ketika berhasil dalam tugas, jawaban saya D, tetap berusaha sekuat tenaga. Oke, kenapa? Kenapa polisi harus kayak gitu? Coba dijawab. Karena polisi itu, Oke, karena seorang polisi itu seharusnya tidak, gimana ya Kak, maksudnya itu tuh harus mengusahakan sesuatu harus maksimal gitu Kak. Sekuat tenaga tuh nggak boleh setengah-setengah lah kurang lebih. betul, karena polisi itu harus maksimal gitu kan dalam menjalankan tugas. Seorang polisi itu tidak boleh mudah putus asa. Gitu. Thank you, Kurniawan. Oke, sekarang kita nomor 5. Nomor 5, silahkan. Ihsan. Ihsan, apakah kamu bisa unmute? Oke, oh bisa. Coba Ihsan, silahkan dijawab nomor 5.
Nomor 5, mata pelajaran itu sulit sekali. Saya sudah berusaha mengerjakan tapi tidak berhasil. Selanjutnya saya akan jawabannya E. Berkonsultasi dengan guru pelajaran tersebut. Oke. Pertanyaan Kamaya adalah kenapa jawabannya bukan A, bukan B, bukan C, bukan D? Coba Isan jelasin. Menurut Isan aja, yuk. Ada mata pelajaran nih, ternyata dia sulit. Gitu, udah berusaha ngerjain tapi tetap aja nggak berhasil gitu, atau tetap aja remedi misalnya, atau tetap aja gugur gitu. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Betul, jawabannya adalah berkonsultasi dengan guru mata pelajaran tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang Kamaya tapi bukan kenapa itu, tapi kenapa A, B, C, dan D itu salah jawabannya, kurang tepat. Coba Isan jelasin. Coba dari A, kenapa yang A kurang tepat? Karena teman tuh belum tahu juga mungkin Kak. Oke, karena teman itu belum tentu tahu. Oke, kenapa bukan B? Tahu juga Kak. Oke, kenapa bukan B, Isan? Mengambil mata pelajaran tersebut. Mengambil mata pelajaran tersebut. Ayo, nggak apa-apa dijawab Kurang tahu Kak. sebisanya aja. Hmm? Sulit sekali. Saya sudah. Ayo gimana yuk? Ini kita lagi ngobrolinnya sebab akibat aja, Just biar kayak kenapa bukan A, kenapa bukan B, C, D gitu. Iya. Hmm? Kenapa Isan? Mengambil mata pelajaran tersebut. Kurang tahu Kak. Maaf Kak. Kurang tahu. Oke. Mengambil mata Gak apa-apa. pelajaran tersebut. Oke, jadi gini, kenapa jawabannya yang benar itu adalah E? Jadi gini, semua soal kepribadian itu pasti bisa dijelaskan gitu kan. Nah, makanya kalaupun jawaban kalian benar, tapi alasan kalian atau cara berpikir kalian Ya. salah ya, itu menurut kalian tetap salah gitu kan. Karena yang penting adalah bagaimana kalian bisa membuat pola pikir sebab akibat yang tepat supaya kalau baca soal kepribadian itu jadinya bisa jawab yang tepat gitu. Nomor 5, kenapa jawabannya bukan A, B, C, atau D, dan yang lebih tepat adalah E? Jadi kalau misalkan kita melihat di soal ini, mata pelajaran itu sulit sekali. Nah, yang jelas, yang paling tahu apa isi dari soal-soal di mata pelajaran itu adalah guru, gitu kan, guru yang bersangkutan. Maka jawaban yang paling tepat tuh, kenapa bukan A, B, C, dan D, gitu. Kalau A, bertanya pada teman sama. Karena teman posisinya itu sama kayak kita, berarti bisa jadi dia tidak lebih tahu juga dari kita. Mengambil les mata pelajaran. Satu, eh, kalau les mata pelajarannya itu bukan dengan guru yang bersangkutan, akhirnya kita juga nggak ngerti apa yang kita itu sebetulnya masih sulit. Terus bertanya pada kakak kelas yang pandai atau bertanya sama teman yang pandai itu tetap sama juga. Artinya sebetulnya nomor 5 ini tuh berkaitan dengan aspek pengambilan keputusan. A sampai E sebetulnya itu adalah hal yang sangat boleh dilakukan. A, B, C, D, E itu boleh, tapi kalian diminta untuk memilih mana pilihan jawaban yang paling efektif dan paling menyelesaikan permasalahan. Begitu, sampai sini semuanya bisa dipahami? Siap, paham Kak? Ya. Good, nggak apa-apa, pelan-pelan Kak. ya kita belajarnya. It's okay, pokoknya pelan-pelan. Oke, sekarang kita nomor 6. Silahkan Aulia. Aulia, oke. Boleh dibaca nomor 6. Jika saya terima menjadi anggota Polri, saya akan sabar dulu Kak, sabar. Iya, Kamanya juga nungguin kok, nggak buru-buru. Dibaca, dipikirin, dijawab, yo.
Jawabannya A, Kak. Oke. Kenapa bukan B, C, D, E? Karena kalau kita menjadi anggota Polri, kita harus menjalani dan mensyukuri atas apa ya? Sorry loh, Kak, sudah menjelaskannya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tenang-tenang. Kami yang mengerti semua bahasa. Yang penting kalian mangap, jawab gitu. Kalau kalian diem, kami nggak ngerti. Ayo. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kita benerin sama-sama, yuk. Oh, ketika saya menjadi anggota Polri, jawabannya Hmm. itu A, karena kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita kerja dan dedikasinya terhadap anggota yang lain kepada rekan-rekan kita juga dan menjadi prajurit yang baik. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih sudah menjawab Aulia. Nah, jadi betul nomor 6 itu jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Kalau kita menjadi anggota Polri, maka kita harus menjadi anggota yang baik, dedikasi dan juga bertanggung jawab. Nah, kenapa jawabannya A? Karena itu sebetulnya sudah meliputi dari pilihan jawaban D dan E gitu. Jawaban mana ya yang skornya paling rendah? Yaitu adalah eh yang B, misalnya merasa bangga karena itu tuh adalah nggak cukup kalau cuma bangga doang gitu, atau misalnya syukuran dengan diterimanya syukuran tuh kan kayak bikin acara kayak gitu ya. Apakah itu tidak boleh? Boleh gitu, tapi itu tidak serta-merta mencerminkan pilihan jawaban yang paling tepat begitu. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Ada siapa ya ini? Holik. Holik, apakah bisa unmute? Oke, kalau belum berarti Aini bisa unmute atau Kelvin, silahkan. Siapa ini yang bisa unmute? Holik, Kelvin atau Aini? Oke, karena belum ada ya udah kita balik lagi ya. Nomor 7 silahkan Dava. Ya, Kak. Oke, dibaca jawabannya apa? Kenapa? Karena polisi itu coba. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada komandan pasukan saya akan, bentar Kak, Kak, D, jawabannya Kak, berusaha meminta maaf lagi berharap dimaafkan. Oke, kenapa? Karena eh, opsi jawaban yang menurut saya paling masuk akal Kak. Oke, kenapa bukan yang A? Dava. Karena gimana ya? Menurutmu aja, pakai bahasa yang paling gampang kalau kamu lagi jelasin ke temenmu tuh. Susah kok Kak kalau dikeluarin dari pikiran. Susah cara Iya. nyampainya gitu. Nggak apa-apa, coba coba sampein dulu aja. Kenapa jawabannya bukan yang A? Kenapa nggak sampai dimaafin? Kenapa cuman berharap dimaafkan? Karena itu bukan hak kita, itu hak yang eh, sebagai atasan, hak atasan, Oke. bukan hak kita untuk memaafkan gitu. Oke, good. Good, bagus banget jawabannya. Kenapa yang jawaban yang tepat adalah yang D, bukan yang A? Berusaha minta maaf lagi, berharap dimaafkan. Artinya adalah kita sudah usaha untuk meminta maaf, sedangkan sampai dimaafkan itu tuh kayak
dimaafkan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol karena itu adalah perasaan orang lain gitu ya. Betul banget sama yang tadi Dava. Jadi artinya kenapa fokusnya kita itu adalah di D ya kita fokus sama sesuatu yang bisa kita kontrol yaitu berusaha meminta maafnya lagi. Sedangkan dimaafkan atau tidak itu adalah sesuatu di luar kontrol kita sebagai manusia yang itu tuh jadi hak orang lain. Thank you, Dava. Good. Ya, Kak. Nomor sebentar kenapa dia hilang? Oh, sini ternyata. Oke, nomor 8. Silakan Askar deh, coba. Dalam suatu kesatuan unit yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan pilihannya itu adalah C, Kak, berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Oke, Askar, menurut Askar, dari soal nomor 8, ini tuh ngomongin aspek apa sih kalau di dalam 8 aspek Polri kepribadian? Untuk mengatasi kerja yang tidak efektif sebagai seorang Polri, kita harus berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki apa ya? Sambil kita harus bertahan di dalamnya sambil memperbaiki proses yang tidak efektif itu, Kak. Oke, betul sekali. Nah, itu kalau di 8 aspek kepribadian Polri itu yang mana ya? Ada em, kerjasama, atau penyesuaian diri, atau stabilitas emosi, atau loyalitas. Coba ini ngomongin yang mana? Menurut Askar? Yang kerjasama, Kak. Oke, good. Ini ada aspek kerjasama dan juga aspek loyalitas gitu ya. Memperlihatkan bagaimana harusnya seorang anggota Polri itu punya loyalitas Untuk kepada bertahan. satuan timnya, kemudian juga tidak mudah menyerah dan berusaha untuk memperbaiki sesuatu hal yang masih kurang. Terima kasih, Askar. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, silahkan nih coba masih ada nggak nih ya yang bisa menjawab yang belum-belum tadi? Hmm, oh udah ada ya. Coba nomor 9, Kurniawan. Ya, siap Kak. Untuk nomor 9, dalam pertandingan antar kesatuan, tim kami tampak lemah dan diperkirakan akan kalah dalam situasi tersebut. Untuk jawaban saya tadi, sebentar Kak. Untuk jawaban saya yang A Kak, tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Oke, kenapa? Karena sebagai seorang polisi, Karena sebagai seorang polisi, gimana ya Kak, ini ibaratnya kita harus tetap optimis dan mendukung tim kita gitu Kak, tim satuan kita gitu Kak. Jangan serta-merta karena tim kelihatan mau kalah terus kita kayak pesimis dan udah gak dukung gitu. Jadi tetap tanpa diminta pun tetap still support satuan gitu Kak. oke, ini kalau di kepolisian ini adalah aspek loyalitas ya. Ya, Jadi loyalitas. ini memperlihatkan kesetiakawanan seorang polisi kepada institusi gitu. Oke, good. Thank you. Nomor 10, silahkan coba Wahyu. Boleh? Ketika saya memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk pada kesatuan unit, maka saya B. Menerima penuh segala akibatnya. Oke. Kenapa? Karena sebagai seorang polisi. Karena sebagai seorang polisi, saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya perbuat. Oke. Kenapa bukan yang D? Yang D. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Karena Kenapa bukan itu? Karena polisi itu? karena itu adalah tindakan yang saya ambil dan itu dan itu resmi jadi masalah yang saya buat, jadi saya harus bertanggung jawab
dan tidak Oh, berusaha tidak melibatkan orang lain. oke, good. Jadi polisi itu dia harus penuh tanggung jawab dan sebisa mungkin tidak melibatkan orang lain ketika itu memang sudah sesuatu yang dilakukan gitu ya. Ya, Kak. Thank you, Wahyu. Kita ke nomor 11. Aulia, boleh? Oh, Aulia, halo. Ya, baik. Pada saat saya mengingkar janji, maka jawaban saya Kak D. Apa dia? Apa jawabannya? Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Oke, kenapa jawabannya itu? Karena polisi itu, Karena polisi itu kalau sudah ingkar janji, sorry Kak, jaringannya jelek. gimana? Oh, jaringannya jelek ya. Coba diambil dipikir boleh, ditungguin. Yuk, Bagaimana ya? coba. Kalau misalnya ada polisi ingkar janji, maka dia harus merasa bersalah sebenarnya orang yang bersangkutan. Kenapa? Kenapa polisi harus kayak gitu? Menurut Kar- karena Aulia, dia sudah berjanji dan mengingkari, pasti kita berasa bersalah kepada orang yang bersangkutan. Merasa malu lah Kak, contohnya. oke. Oke, ya, oke. Tadi kan pendekatannya sebagai polisi ya, jadi bisa dijawabnya gini. Karena sebagai seorang polisi harusnya mereka punya kesadaran dan rasa malu gitu. Dan rasa malu ketika melakukan kesalahan, bukan hanya kepada diri sendiri tapi juga harusnya kepada orang lain gitu ya. Jadi Siap gini, Kak, makasih Kak. kenapa sama-sama. Kenapa kamu selalu bilang, coba posisikan diri sebagai seorang polisi? Karena ini adalah tes kepribadian untuk masuk polisi. Kalau misalkan kalian makainya aku atau pakainya pendekatannya saya, karena bisa jadi kalau kalian belum mencerminkan seorang polisi, jawaban yang kalian pilih itu akan menjadi tidak tepat dan tidak relevan. Makanya pendekatannya harus dengan pendekatan sebagai seorang anggota Polri. Begitu, Ces Juara. Ya, Oke, kita lanjut nomor 12. Sorry, sebentar. Nomor 12 ada di sini. Oke, nomor 12 Isan. 12. Ketika muncul suatu masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. akan bertanggung jawab. Oke, kenapa? Karena seorang polisi Gimana? Polisi? karena seorang polisi harus bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalani tugasnya, Kak. Oke, karena seorang polisi harus tanggung jawab dalam menjalankan semua tugasnya. Good. Nomor 13, coba. Holik atau Aini, apakah bisa unmute? Apakah sudah bisa unmute, Holik atau Aini? Kalau tidak kita balik lagi ya ke awal-awal ya. Coba nomor 13 Kurniawan. Siap Kak untuk nomor 13. Ketika harus menyusun suatu tugas, jawaban saya B Kak. Berusaha mencari informasi dan berbagai sumber yang tersedia. Oke. Kenapa begitu? Karena untuk pilihan lain, di opsi lain menurut saya itu semua kurang efektif Kak. Seperti opsi A itu menggunakan bahan yang dimiliki sebagai informasi utama dan terkesan seperti kurang luas gitu untuk jangkauan referensi tugasnya Kak. Oke. Untuk opsi C juga menggunakan pengetahuan yang saya miliki sama saja Kak. Untuk referensinya saya rasa itu kurang cukup luas.
D dan E juga sama saja, Kak. Oke, artinya Berarti yang lain terbatas gitu ya. ya Sedangkan yang terbatas, nomor Kak. B itu tuh membuka banyak peluang atau sumber. Ya, siap betul, Kak. Oke, good. Artinya menjadi seorang polisi itu harus apa? Intinya jadi seorang polisi kita harus memiliki sifat yang kepribadian yang sebentar. Untuk menjadi seorang polisi kita harus mempunyai sifat yang gimana, Kak ya? Bahasanya Nggak apa-apa, bahasa kamu aja kayak sama teman-teman tongkrongan kamu. Menurut kamu, kalau melihat situasi yang kayak gini, menurut kamu berarti seorang polisi itu harus punya sifat yang kayak gimana sih atau perilaku seperti apa sih? sifat yang explore gitu, Kak. Ibaratnya tuh bahasanya tuh kayak ya nggak cukup di situ doang gitu, Kak. Oke, harus punya sesuatu yang dia mau mencari tahu lebih banyak Ya, gitu ya, kan. betul, Kak. Oke, good gitu loh bisa kok jawabnya. Ya, Kak. Oke, nomor 14. Siapa ya? Oke, coba Askar deh, yuk. 14 akademi kami akan mengundang para alumni untuk mengikuti acara lustrum. Maka saya, Kak, izin bertanya, Kak, lustrum itu apa, Kak? Acara Kalau lustrum yang itu tuh, oke, lustrum itu kalau hitungan tahun berapa tahun? Askar tahu nggak? kurang tahu, Kak. Tapi kalau Oke, jawabannya itu tadi, Kak, C. gimana? Jawabannya Lustrum apa? itu apa, Kak? Oke, makanya kami tanya dulu, Askar tahu nggak Kak, lustrum itu tuh adalah satuan waktu. Jadi kalau kayak dekade, dekade itu berapa tahun? Satu dekade itu berapa tahun, Askar? 1 tahun, Kak. Berapa tahun? Satu, Satu dekade itu berapa tahun? 1 tahun, Kak. Satu dekade itu 10 tahun. Tahun. Coba, kalau lustrum itu berapa tahun yang lain? Coba di kolom chat coba. Lustrum, satu lustrum itu berapa tahun? Coba yang lain ini. Satu lustrum itu berapa tahun? Coba Oke, untuk 5 tahun, Kak. good, Dava 5 tahun, Kurniawan 5 tahun, betul. Lustrum itu 5 tahun. Jadi ini tuh ceritanya adalah reunian gitu loh. Jadi akademi kami tuh lagi mengundang alumni untuk mengikuti acara tahun kelima gitu. Atau kayak biasanya lustrum itu adalah acara setelah mereka sudah lulus di tahun kelima kayak gitu. Nah, maka saya pilihannya yang mana gitu, Askar? D. Antusias untuk menghadapinya. Oke, antusias Subhanallah. Kenapa? Kenapa sebagai polisi kalau ada acara reunian gitu sama alumni harus antusias gitu? Karena Karena kita polisi itu, kalau karena kita sebagai seorang polisi menghargai, Kak, jika diundang para junior-junior kita, kita datang, Kak. oke, pertama menghargai undangan. Yang kedua adalah sebagai seorang polisi itu harus punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan untuk mau bersosialisasi. Karena nantinya pada saat bekerja polisi harus bisa mengayomi masyarakat juga. Gitu ya. Oke, Ya. terima kasih Askar. Sip, nomor 15 Wahyu, silahkan. Pada saat diwajibkan membuat tugas, rancang bangun sementara bahan-bahan yang tersedia terbatas, maka saya akan D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. Oke, kenapa? Karena sebagai seorang polisi, Karena sebagai seorang polisi, ketika sudah mendapat tugas, maka harus bekerja dengan sungguh-sungguh. oke, Tidak bergerak boleh, sungguh. Mm-mm. tidak bisa mengandalkan satu dengan yang lain. Kalau kita bisa sendiri, maka harus kita lakukan sendiri. Oke,
Ini kalau di aspek adalah aspek motif berprestasi. Jadi memang kedorongan untuk bisa melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Betul banget pilihannya ada di D gitu karena kalau di pilihan A dan juga pilihan B itu terkesan mengandalkan orang lain gitu ya. Sedangkan menjadi seorang polisi kalau misalkan masih bisa melakukan sumber daya yang ada di diri kita maka itu yang dimaksimalkan. Terima kasih Wahyu. Oke, kita ke nomor Ya, 16. Kak. Silakan. Wait. Nomor 16 silahkan Dava. Ya, Kak. Sebentar, Kak. Oke, ditunggu. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota panitia, menurut saya pilihan yang paling tepat adalah em, yang C, Kak. Yang mana? Meng- menurut saya yang Kak, mengambil bagian dalam Oke. topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Kenapa yang E? Karena jika bukan sesuai dengan bidang saya, eh, kegiatan Enggak, pendekatannya polisi karena sebagai seorang polisi, karena sebagai seorang polisi, jika tidak sesuai dengan bidangnya, kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, Kak. oke. Kalau kita lihat konteksnya, ini kan sebetulnya ini membicarakan tentang dia mengambil peran gitu ya untuk ngomong gitu kan sebenarnya untuk ngomong pada saat rapat gitu. Kenapa jawabannya bukan yang C tapi yang E? Itu memperlihatkan sebagai seorang polisi itu harus bijaksana dan mempertanggungjawabkan apa yang dia bisa sampaikan gitu ya. Karena kalau misalkan mengambil bagian dalam setiap topik, berarti kan walaupun dia nggak bisa nggak ngerti, ya udah dia ngomong. Itu kan sama aja kayak bisa sebuah omong kosong gitu kan. Tapi ketika misalkan yang E, dia menjadi lebih bertanggung jawab sama apa yang disampaikan karena itu sesuai dengan bidang gitu ya. Ya, Kak. Oke, next. Nomor 17 Isan. Ketika terkait pada suatu kesanggupan untuk melakukan hal tersebut, pada umumnya saya A. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Oke, kenapa? Bagi seorang polisi, Nah, sebagai seorang polisi, mm-mm. tugas terselesaikan. Pada umumnya saya Ayo, sebagai seorang polisi, kenapa harus sebagai menolak kegiatan lain? karena seorang polisi belum tentu karena seorang polisi belum karena seorang polisi belum tentu bisa menyelesaikan Semua? Semua apa? semua izin Kak, kurang tahu Kak. Oke, kita baca sama-sama ya. Ketika terjadi suatu Ya, siapa? kesanggupan ketika terkait pada suatu kesanggupan untuk melakukan hal tersebut, pada umumnya saya, jadi artinya di sini tuh dia tuh kayak udah punya tugas gitu.
dia sudah terkait pada suatu kesanggupan tuh artinya kayak lagi dapat tanggung jawab pekerjaan atau tugas gitu. Nah, maka pada umumnya ngapain? A. Menolak kegiatan lain sebelum selesai. B. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. C. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. D. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan atau dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Nah, melihat pekerjaan polisi dan melihat bagaimana polisi bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, maka pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah A. Menolak kegiatan lain sebelum terselesaikan. Kenapa? Karena dengan menolak kegiatan lain sebelum tugas selesai, artinya dia memiliki komitmen yang baik untuk mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menuntaskan begitu. Jadi memperlihatkan seorang polisi yang bertanggung jawab sama pekerjaannya. Begitu ya, Isan dan juga yang lainnya. Oke, terima kasih Isan. Next, kita di nomor 18. Silahkan, Aulia. Coba. Baik, terima kasih. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya, sabar dulu Kak, tetap jawabannya A, Kak, tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil saja. Oke, yang A. Jawabannya A, Yang Kak. yang lain. Oke, yang A. Menurut Aulia yang A ya. Kalau yang lain ada jawaban lain nggak? Sama Kak, A. Siap Oke, yang C lain? saya. Oke, yang lain? Ada yang A, ada yang C, ada yang lain? C, Kak. Siap. C, Kak. C, Kak. Oke, kita baca bersama ya. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan. Jadi berarti sekarang posisinya ini lagi ada masalah nih. Katakanlah masalah di tugas gitu ya. Maka biasanya pikiran saya gitu. Berarti sekarang saya dapat tugas, terus pikiran saya kemana? Apakah tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil saja? Atau C terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya? Ya, pilihan yang tepat tesis juara itu adalah yang C ya, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Oke, kalau yang A itu kan dia tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Berarti kalau misalkan gangguannya besar gitu, dia akan tidak terpusat gitu kan bahasanya, gampangnya untuk memahami. Tapi ketika jawabannya yang C adalah terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguan, artinya ini menggambarkan seorang polisi yang memang dia bertanggung jawab, tadi lo balik lagi, bertanggung jawab pada pekerjaannya dan punya komitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gitu ya. Jadi tadi yang jawab A itu masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat C. Bisa dipahami? Siap, bisa Kak. Bisa Makasih Kak. Kak. Ya bisa Sip, kok. sip. Oke. Em, nomor 19. Coba Kurniawan. Ya, siap Kak. Guna memperlancar proses kerja demi keberhasilan, maka saya akan untuk jawaban saya di sini adalah yang A, Kak. Mengutamakan kegiatan yang terkait langsung dengan keberhasilan kerja. Oke, kenapa bukan B, C, D, atau E? Coba dijelasin, Oke, Kurniawan. sebentar Kak. Karena sebagai seorang Polri kita harus menjadi pribadi yang fokus Kak, kurang lebih begitu Kak. Mm-mm. Fokus dan integritas kerjanya itu memang tertuju sama hal yang kira-kira bisa menunjang keberhasilan kerja kita Kak. Karena di opsi yang lain juga kita lihat ini udah melenceng kemana-mana Kak untuk hal yang dilakukan Kak. Oke, artinya pilihan B, C, D, dan juga E memperlihatkan adanya fokus yang terpecah Ya, dari gitu kan, dari proses kerja yang harusnya bisa terselesaikan gitu kan. ya Kak.
Oke, good. Terakhir nomor 20. Mana nih? Sebentar. Oke, nomor 20. Dava deh terakhir yuk. Ayo Dava. Siap kok. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, opsi yang paling tepat adalah yang A, Kak. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. Oke, kenapa? Karena menurut ketika saya menjadi seorang polisi, menurut saya itu opsi A itu menunjukkan sikap yang sangat bertanggung jawab, eh, pokoknya sikap yang positif lah Kak, dibandingkan pilihan B, C, D, dan E. Oke. Karena pilihan B, C, dan E itu menunjukkan sikap yang apa ya, kayak menghindar gitu Kak. Oke. Oke, yang lain. Ada jawaban lain selain A? Yang lain apakah sepakat jawabannya A atau ada jawaban lain selain Siap, A? B, Kak. Ya, B, Kak. Oke, Kurniawan Sama B. Kak. Tadi satunya A. lagi siapa tuh yang B? A. Saya pilih A, B, Kak. Kak. Siap, B. Ada yang A, ada yang B, ada tim A, ada tim B nih ya. Kira-kira mana yang benar? Kita baca. Dengerin, baca sekali lagi. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, saya A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. B. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Dua-duanya itu sama-sama berusaha untuk menyelesaikan dong. Di kalimat A ataupun yang B ada kata-kata penyelesaian. Bedanya kalimat A berusaha sedikit demi sedikit walau waktunya panjang. Yang B cari penyelesaian yang tidak butuh waktu panjang. Kira-kira mana yang lebih efektif? Siap yang B, Kak. Oke, Siap kira-kira mana yang yang B, lebih Kak. efektif? Betul. A. A. Kan yang A waktunya lama. Oke, sekarang Kak Maya akan kembali bertanya. Kalau kalian sudah berdinas menjadi seorang polisi, ya, kalian dinas jadi polisi nih. Menurut kalian, kalau ada kasus yang harus diselesaikan, kasus nih, harus selesai ini gitu. Mana yang lebih bagus? Kasusnya selesai dengan cepat atau kasusnya memakan waktu panjang selesainya? Saya dengan cepat, Gue Kak. yang cepat Kak. Terus yang cepat, Gimana? Kak. Yang cepat. Yang Yang cepat. 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 Betul. Kenapa yang cepat tadi? Polisi harus pintar. Makanya supaya dia semakin bisa cepat jadi polisi itu harus pintar. Oke? Bisa Siap Kak. dipahami Baik. ya? Jadi Siap. nomor 20 Pak. jawaban A dan jawaban B itu benar sama-sama tepat ya, Casi juara. Cuman mana yang lebih tepat gitu. Jadi polisi itu harus bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat, nggak butuh waktu yang lama. Oke? Siap Kak. Begitu Siap, Casi Kak. juara untuk soal kepribadian kita malam hari ini. Gimana? Sudah lebih tercerahkan? Siap, Kak. Sudah. Siap Siap, Kak. sudah, Kak. Udah, Kak. Tetapi Oke, untuk coba. menjawab soal pertanyaan-pertanyaan kayak gini masih rada susah Kak. Susah ya apa-apa? Dava susahnya apa Dava? Coba cerita. Ya, mengungkapkan yang ada di pikiran gitu Kak. Oke, mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Jadi gini, cara gampang mengerjakan kepribadian itu adalah coba itu dibayangkan kalian sudah jadi polisi. Misal kayak tadi, oh kalau dapat tugas, oh berarti berarti posisinya adalah polisi lagi dapat kasus baru nih. Nah, kayak gitu. Jadi di otaknya itu tuh sudah pada setting-setting polisi. Misal, walaupun soalnya katakanlah ngomongin tentang sekolah, misalnya kayak saya terlambat masuk sekolah gitu misalnya. Tapi yang di bayangan kita adalah oh aku tuh lagi mau dinas kayak gitu. Jadi pakainya itu tuh kayak konteksnya polisi. Dan tadi kamu pendekatannya harus polisi sehingga kamu nggak bingung mana yang kamu harus ambil. Karena kalau misalkan pakai subjektivitasnya
kita gitu atau kalian yang belum jadi polisi kan pasti bingung ya. Ya kalau aku sih ini. Nah, pertanyaannya kalau aku sih ini itu tuh apakah sesuai sama polisi? Ya nggak? Gitu ya. Siap, Bro. Nanti coba latihan soal lebih banyak. Nanti kalau misalkan kalian udah latihan soal lebih banyak pasti akan ngerti deh kayak oh ini celahnya ada di sini gitu. Oke, yang lain. Yang lain ada ini enggak? Maksudnya awalnya sulit terus sekarang jadi lebih mudah kenapa atau apa yang memang ada pertanyaan dari kepribadian? Wahyu mungkin gimana Wahyu belajar malam hari ini? Belajar malam ini asik, Kak. Kenapa? Kamu jadi dapat insight apa malam hari ini? Jadi bisa membayangkannya jadi bisa lebih tertuju lagi, Kak. Oke, kamu jadinya udah ngerti ya cara cara membaca soal bukan cuman membaca tapi sambil dibayangin situasinya gitu ya. Siap, Kak. Oke, kalau Askar, apakah kamu terbantu malam hari ini? Ya Kak, lumayan paham. Oke, Askar, kalau nanti misalnya kamu masih ada bingung, kamu boleh WA Kamaya ya, Siap Kak. latihan yang lebih banyak. Oke, atau misalnya kalau Kurniawan sendiri, kamu udah pernah tes Polri ya sebelumnya ya? Siap, sudah Kak. Gugur di mana? Yang pertama itu saya gugur di Rikes 2 Kak, 2020 Kak. Terus yang kedua Oh, kamu, 2021 saya gugur di Rikmin, sebelum Rikmin awal Kak, kena COVID Kak. Jadi nggak oke. berangkat. Kamu mau daftar apa sekarang? Bintara PTU pakai ijazah S1 tapi Kak. Oh, kamu lulusan apa? Saya prodinya pendidikan bahasa Inggris Kak. Oh, pendidikan. Oke. Oke, pantesan beda banget tuh kan. Maksudnya kamu tadi mikir antara satu kamu SMA tapi kamu organisasi atau kamu emang sarjana. Karena memang udah bisa sangat tertata kan. Nah, itu yang mau kami sampaikan juga. Jadi ketika kalian nanti daftarnya Bintara, itu tuh saingannya tuh nggak cuma yang lulusan SMA, tapi ada loh lulusan-lulusan S1 gitu yang mereka tuh juga ngambilnya di Bintara padahal nanti soalnya kan sama gitu. Jadi ayo gitu harus lebih keras belajarnya. Nah, cuman kalau misalkan untuk yang ijazahnya S1 tapi daftarnya PTU ya memang harus effortnya nanti di ini ya di akademik ya karena kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PUWK gitu. Kok bahasa Indonesia? Bahasa Inggris pengenalan numerik. Nah, itu PR banget itu. Ya Begitu, matematika, pengenalan numerik ya susah banget ya. matematika Kak, untuk mereka. Oke, nggak apa-apa ya mudah-mudahan nanti ya pokoknya mudah-mudahan kami selalu doain kalian yang bersungguh-sungguh itu pasti jadi rezekinya gitu di sini gitu. Oke, masih baru jam 8 tapi kita materi udah selesai. Tetap Kamaya akan mengingatkan kalau ada yang bingung silahkan nanti boleh tanya sama Kamaya, boleh WA Kamaya ya kalau misalkan ada yang bingung. Kita ketemu lagi hari Senin. Apakah di sini sudah semuanya mengakses CAT soal.id? Sudah punya CAT kecermatannya? Udah Kak. Sudah? Siap, baru bikin akun apa ya, Kak? Baru bikin aku tapi udah langganan belum? Kurang paham lu, Kak. Oh, berarti kemarin nggak ngambilnya nggak paket ya? Sebenarnya ada yang Yang paket lengkap, Kak. Paket lengkap. kenapa? Oh, yang Paket lengkap. lengkap. Harusnya dapet. Coba minta aksesnya ya, latihan CAT kecermatannya ya. Kita ketemu Siap, hari Kak. Senin, kita belajar kecermatan hari Senin. Terima kasih banyak, Casis Juara. Ini hari minggu pertama di Mas. regulasi psikologi selesai di hari ini. Silakan bisa mengulang pelajaran. Selamat menikmati akhir pekan. Dipakai buat istirahat gitu ya. Terima kasih banyak dari Kamayas. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Alhamdulillah.